Baik, selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di Grup Politik Belu News pada pagi menjelang siang hari ini. Saya baca berita dari Raja Wali News terkait dengan pinjaman daerah. Sekda Belu sebut pemerintah sangat serius dapatkan pinjaman daerah dan tepis opini sesat soal pinjaman. Oke, baik, kita bahas pinjaman daerah. Kenapa pinjaman daerah ini sangat ngotot di Kabupaten Belu akhir-akhir ini? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Saya pikir saya buka berita, saya pikir pemerintah peduli terkait dengan kenaikan harga BBM yang imbasnya banyak bahan-bahan pokok yang naik. Saya pikir pemerintah daerah dia bahas terkait dengan kenaikan BBM. Pemerintah daerah berpikir bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Yang saya baca malah pemerintah daerah tetap hari ini BBM naik, pemerintah masih ngotot untuk pinjaman daerah. Dan menjadi pertanyaan kami masyarakat buta ini, kami mempertanyakan, kenapa pinjaman daerah itu ngotot di saat perubahan? Yang notabene per bulan Oktober baru selesai sidang perubahan misalnya. Kalau sudah selesai sidang perubahan, baru diusulkan ke kementerian. Mungkin bisa makan waktu sampai 4 sampai 5-6 bulan prosesnya. Artinya bahwa tahun 2023 baru sekitar misalnya Maret, Februari baru dia cair misalnya. Atau April. Terus kita sekarang kalau misalnya kita bicara Maret atau April baru dia keluar, kita juga pas sudah punya dana APBD murni yang keluar. Karena November Desember sudah bahas untuk APBD 2023. Terus kita punya uang, terus kenapa kita harus pinjam orang punya uang? Ini yang ada menjadi satu catatan dari kami. 2023 berarti kita sudah punya uang ini APBD. Terus kita ngotot untuk pinjaman untuk apa? Berarti kuat dugaan saya sebagai masyarakat. Berarti pinjam uang 150 miliar dugaan saja. Yang pertama kita menguntungkan bank. Dugaan. Terus kalau pinjam dalam jumlah 150 miliar itu, saya menduga juga jangan sampai mau terima fee juga. Dugaan saja. Yang menjadi pertanyaan saya baca di sini, dari saya baca ini, saya lihat bahwa saya mencoba untuk membaca keperuntukan daripada uang yang dipinjam itu. Kita ajukan 10 miliar selama 2 tahun di Bank NTT. Kita akan gunakan untuk peningkatan kualitas jalan, pembiayaan program persampahan, air bersih dan berapa jenis infrastruktur. Kalau yang kita baca seperti begini, berarti orientasinya proyek di sini. Saya tidak melihat bagaimana di sini dibahas tentang bagaimana untuk membayar haknya masyarakat jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi dan segala macam. Ini tidak dicantumkan di sini. Tapi di sini yang kita harus lalui akan digunakan untuk peningkatan kualitas jalan, pembiayaan program persampahan, air bersih, dan beberapa jenis infrastruktur. Di sini yang saya lihat ini adalah proyek yang paling yang ada dalam mau diajukan pinjam 150 miliar. Ngotot sekali di sini, proyek yang paling baik di sini. Infrastruktur. Peningkatan kualitas jalan. Beberapa jenis infrastruktur untuk pelayanan masyarakat. Ini yang menjadi tanda tanya ini. Kenapa saya bilang begitu? Permasalahan terkait dengan proyek yang ada di Kabupaten Belu sini, orang yang sudah menang saja, yang rankingannya di atas saja, dengan ini mereka sudah menang, misalnya ranking 1, ada yang ranking 2.
dengan penawaran rendah, mereka kalah. Maka hari ini adalah gugat-menggugat yang terjadi hari ini di Kabupaten Biru. Dan notabene hanya oknum 1-2 orang saja yang di mana-mana mereka saja. Saya pikir dari pinjaman 150 miliar ini selama 2 tahun ini diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Mungkin yang jaring pengaman sosial belum dibayar itu, bayar dulu, masyarakat punya hak itu. Yang kedua, masyarakat punya usaha yang untuk peningkatan ekonomi saja, mereka mau buka usaha apa, mungkin dibantu masyarakat, bantu pemerintah dengan memberikan bantuan untuk peningkatan ekonomi. Tapi di sini 150 miliar digunakan untuk peningkatan kualitas jalan, pembiayaan program persampahan, air bersih, dan beberapa jenis infrastruktur untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan visi misi. Menjadi pertanyaan saya. Ini semua ini yang di sini ini proyek semua saya lihat yang ada di sini, seperti yang jalan dan segala macam ini proyek. Ini menurut kami ini proyek. Karena ini semua akan melalui tender. Yang sekarang terjadi di Kabupaten Biru, coba lihat sendiri. Yang ada gugat-menggugat ini. Bagaimana yang orang sudah ranking yang 1, 2, atau 3 dengan penawaran kalah. Ini yang. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu anggota DPRD tetap konsisten, terlebih sebagai pimpinan DPRD, tolong jangan pernah setujui. Kalau sampai setujui, kami patut menduga ada apa. Sekali lagi saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten, khususnya kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat. Kasus masalah tenaga kontrak daerah saja, ex-Tekoda saja, kita sama-sama dibodohi dan dibohongi. Bagaimana kesepakatan yang diambil oleh Bapak Ibu oleh pemerintah bersama dengan Bapak Ibu dan disaksikan di dalam ruang paripurna oleh Ketua DPR dan menyerahkan, tapi realita yang terjadi pada saat penambahan 226 tidak sesuai dengan harapan. Hari ini kita bilang bicara pinjaman daerah, tapi saya mau sampaikan. Di perubahan ini ngotot mau ajukan pinjaman daerah 150 miliar. Yang mana nanti penutupan perubahan ini mungkin sekitar Oktober. Kalau seandainya disetujui, kalau seandainya disetujui, akan dikirim. Diajukan lagi kirim ke kementerian. Maka akan memakan waktu 4, 5, 6 bulan. Berarti kalau bisa dia cari mungkin sekitar Maret atau April. Berarti itu dia bersama-sama dengan APBD murni. Yang Bapak Ibu anggota DPR akan bahas pada saat November-Desember 2023 pun pasti akan. Kenapa kita tidak pakai kita punya uang saja APBD murni? Kenapa kita harus ngotot pinjam? Pinjam ini menjadi pertanyaan kami. Persab Belu main di lembata saja, pemerintah tidak peduli. Masyarakat yang kumpul uang dengan orang-orang baik yang memiliki hati nurani yang memberikan, sehari ini mereka berangkat. Mungkin mereka hari ini sudah di Kupang dan berangkat mau ke Lembata. Beretalo orang main turnamen saja minta lapangan sehari ini saja tidak direalisasi. Beli alat kesehatan Alkes saja di rumah sakit sampai hari ini kami tidak tahu nilainya berapa. Siapa yang mengoperasikan? Hari ini dengar lagi kabar 150 miliar akan mau dipinjam. Ya, di sini saya baca tidak ada untuk keperuntukan untuk masyarakat kecil di sini. Contoh haknya masyarakat kecil untuk pemulihan ekonomi atau bagaimana yang terdampak COVID kemarin yang sampai hari ini pemerintah daerah dengan dalil mengatakan pendobelan data dan segala macam, tapi sampai ini tidak dicairkan. Saya pikir di situ ada dicantumkan untuk, dan saya pikir dengan kenaikan BBM juga pemerintah membahas bagaimana terkait bagaimana masyarakat yang terdampak ini, bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat kecil ini, mereka
bagaimana memberikan bantuan kepada yang terdampak. Saya pikir itu yang dibicarakan pemerintah, tapi di sini sekali lagi saya membaca bahwa untuk peningkatan jalan, air bersih, sampah, infrastruktur. Peningkatan jalan berarti kita bicara proyek. Betul tidak? Infrastruktur berarti kita bicara proyek. Sudah bicara proyek berarti ada kontraktor. Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Bedu, pencinta grup politik Bedu News, sebelum saya akhiri live, sebagai masyarakat kecil, masyarakat biasa, masyarakat yang selalu cerewet, adalah saya satu orang. Saya pribadi meminta kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, mari kita cari dukungan supaya tolak pinjaman daerah. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu anggota DPRD, khususnya pimpinan DPRD, jangan pernah ketuk palu untuk menyetujui pinjaman daerah. Mengingat waktu. Yang kedua, keperuntungan di sini saya baca ini hanya untuk infrastruktur, proyek. Ini kebanyakan proyek saya lihat dalam sini. Tidak ada untuk masyarakat kecil, jaring pengaman sosial kah, untuk bantu bagaimana perekonomian, meningkatkan bagaimana ekonomi masyarakat kecil yang terdampak, pemulihan ekonomi di sini. Atau misalnya proyek itu yang padat karya biasa masyarakat bisa swap kelola, tidak ada di sini saya lihat. Dasar pertimbangan ini yang saya secara pribadi menolak bahwa jangan pernah ketua DPR untuk ketok palu untuk pinjaman daerah. Kalau sampai Bapak Ibu anggota DPR dan ketua DPRD ketok palu, patut kami menduga ada apa itu. Contoh kemarin saja, Persebelu mau berangkat ke Lembata saja, pemerintah daerah tidak memberikan perhatian. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPR yang memberikan perhatian lebih, sehingga mereka dilepas di depan gedung yang terhormat. Ini sejarah berdirinya kabupaten ini. Oleh karena itu, saya akhiri live saya. Saya ingin menyapa dari akhir live saya ini, mungkin saya ingin menyapa Mas Bobi Bukitsion yang ada di Kalimantan. Kerja baik-baik, Nay. Terima kasih atas apa yang tadi malam kita diskusikan melalui telepon. Cukup saya yang tahu, cukup yang suka bermain akun-akun palsu itu, cukup saya mendapat gambarannya. Oleh karena itu dari sudut Kota Bedu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Tuhan menyertai langkah hidup dan karya Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat siang, merdeka.